Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Widianingrum, NBI 14319128. Di sini saya akan menjelaskan masalah tentang daya saing penyedia jasa konstruksi dalam hal bangunan berkelanjutan di Indonesia. Untuk pembangunan infrastruktur itu hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfokus pada kelestarian dan berkelanjutan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan konsep infrastruktur hijau, termasuk sistem alami dan solusi rekayasa atau engineered solution. Mulai dari perencanaan hingga pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan semua aspek yang terkait dengan upaya pelindungan dan konservasi lingkungan atau sumber daya alam. Sedangkan untuk program pembangunan kota hijau atau P2KH adalah pembangunan yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkelanjutan dengan pemerintahan kabupaten atau kota di Indonesia. Kerjasama dilakukan guna mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan proyek yang baik. Sedangkan untuk sumber daya saing sendiri merupakan hal yang terpenting dalam sebuah konstruksi, di mana daya saing di negara dapat dicapai dengan strategi masing-masing perusahaan. Dalam perspektif penyedia jasa konstruksi, daya saing dapat diartikan sebagai kemampuan penyedia jasa untuk mengembangkan kemampuan engineering, manajemen sumber daya manusia untuk memenangkan proyek melalui sebuah proses tertentu. Sedangkan untuk sedangkan untuk pendekatan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program di tingkat pusat, provinsi dan kota atau kabupaten, untuk payung besar dari konsep ini adalah pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan, di mana berdasarkan fakta bahwa pengetahuan tentang berkelanjutan yang beroperasional disebut dengan green construction saat ini masih didomisili oleh kontraktor besar dimiliki oleh BUMN. Sedangkan untuk konsep hijau dalam program pengembangan kota hijau atau P2KH oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang terdiri dari 8 atribut. Di antaranya yaitu yang pertama perencanaan dan perencanaan kota yang ramah lingkungan atau Grand Planning and Design. Yang kedua, ketersediaan ruangan terbuka hijau atau Grand Open Space. Yang ketiga, konsumen energi yang efisien atau Grand Energy. Yang keempat, pengolahan air yang efektif atau Grand Water. Yang kelima, pengolahan sumpah ramah lingkungan atau Grand Water. Yang kelima, bangunan hijau atau Green Building. Yang ketujuh, penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan atau bisa disebut Grand Transportation. Untuk yang terakhir adalah peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau atau Grand Community. Untuk pengetahuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini relatif baru, yaitu kurang lebih 10 tahun, dan belum diartikulasikan secara komprehensif untuk semua jenis infrastruktur. Hanya segmen penyedia jasa layanan tertentu yang memahami prinsip tersebut. Ada 5 kendala yang terjadi, di antaranya yang pertama persoalan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, peran aktif pemilik proyek. Yang ketiga, personal regulasi. Yang keempat, persoalan kapasitas tukang dalam proyek konstruksi. Untuk yang terakhir atau yang kelima adalah persoalan pembiayaan proyek. Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi. Layanan jasa dilaksanakan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa memperkuat kapasitas internal perusahaan melalui kerjasama yang saling menguntungkan antara kontraktor kualifikasi besar dengan kontraktor spesialis atau sesama kontraktor kualifikasi besar, dan pihak lain yang diperlukan agar terbentuknya tim proyek yang tangguh melalui skema manajemen yang baik. Pengetahuan tentang konstruksi berkelanjutan untuk berbagai jenis
proyek konstruksi. Setelah itu dikembangkan agar mampu bersaing di tingkat yang lebih luas atau bisa diketahui banyak kalangan. Hal ini mengingat capaian ramah lingkungan di tingkat praktis masih sangat terbatas untuk jenis proyek tertentu. Itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin ada kata yang salah. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.